Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Twin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan hasil mempresentasikan yaitu peristiwa erupsi Gunung Agung. Nah, sebelum masuk ke materinya ini, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini ada learning points. Yang untuk pembahasan yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua peristiwa erupsi, dan yang ketiga ada diskusi. Jadi selanjutnya ini pada slide selanjutnya ini ada kita membahas tentang latar belakang dari Gunung Agung tersebut. Jadi Gunung Agung ini adalah puncak tertinggi di Pulau Bali yang terletak di Kabupaten Karangasem dan dikenal sebagai salah satu gunung api aktif tipe A. Nah, gunung ini berada di jalur cincin api Pasifik dan merupakan hasil dari proses erupsi antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Proses tektonik ini menghasilkan aktivitas vulkanik yang signifikan di wilayah Bali dan sekitarnya. Gunung Agung memiliki ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut dan berlokasi pada koordinat 8 derajat lintang selatan dan 115 derajat bujur timur. Nah, untuk slide yang selanjutnya ini, kita akan mengetahui di mana lokasi Pulau Bali tersebut. Jadi, untuk lokasi Pulau Bali tersebut ada di sekitaran di sini. Nah, jadi Gunung Agung merupakan bagian dari busur vulkanik Sunda yang terbentuk yang diakibatkan oleh proses subduksi lempeng Indo sampai Australia di bawah lempeng Eurasia. Untuk selanjutnya akan dibaca oleh teman saya sendiri. Oke, selanjutnya itu sejarah erupsi Gunung Agung, di mana Gunung Agung sendiri tercatat pertama kali erupsi pada tahun 1808, lalu erupsi kembali di 1821, dan kembali tidak aktif kurang lebih selama 22 tahun, dan terjadi erupsi di 1843. Lalu setelah sekian lama, kurang lebih 120 tahunan tidak aktif, terjadi erupsi yang terbesar, di mana erupsi kali ini merupakan erupsi terdahsyat pada abad 20, yaitu yang terjadi pada tahun 1963 sampai 1964. Lalu baru-baru ini juga terjadi erupsi lagi di 2017 sampai 2019. Yang selanjutnya itu kronologis atau proses terjadinya erupsi Gunung Agung 1963. Nah, jadi pada erupsi tahun 1963 ini, erupsi yang terjadi merupakan erupsi freatik atau erupsi yang terjadi karena adanya interaksi dengan air. Proses erupsi sendiri dimulai pada awal Februari 1963 dengan adanya peningkatan aktivitas vulkanik, di mana terjadi gempa-gempa vulkanik yang signifikan di sekitar wilayah Gunung Agung. Nah, aktivitas vulkanik ini menunjukkan adanya pergerakan magma dari magma chamber atau dapur magma ke kedalaman, di kedalaman menuju permukaan si Gunung Agung itu. Lalu seiring pergerakan magmanya ke permukaan, terjadilah interaksi magma dengan air, tanah, di mana menciptakan letusan freatik karena adanya interaksi tersebut. Letusan awal ini terjadi karena air tanah itu dipanaskan, air tanah yang dipanaskan oleh magma berubah menjadi uap bertekanan tinggi, menyebabkan ledakan yang cukup eksplosif dan kuat. Ledakan yang kuat ini menimbulkan semburan abu dan juga membuka jalan bagi magma segar untuk mencapai permukaan. Karena adanya ledakan yang kuat, terjadilah pelepasan material vulkanik seperti tadi abu-abu vulkanik. Nah, ledakan ini menjadi tanda bahwa tekanan gas di dalam kawah itu terus meningkat. Pergerakan ini menyebabkan akumulasi gas bertekanan tinggi di bawah Gunung Agung, dan gas yang terjebak itu mulai menciptakan tekanan besar, memicu tanda-tanda awal seperti keluarnya asap dan suara gemuruh dari kawah. Setelah tanda-tanda yang terjadi itu, terjadilah puncak erupsi Gunung Agung yang terjadi pada Maret 1963 dengan
letusan magmatis eksplosif yang menghasilkan kolom abu vulkanik setinggi 20 km. Oke, selanjutnya yaitu ada karakteristik erupsi Gunung Agung. Letusan Gunung Agung pada tahun 1963 itu sangat kuat atau eksplosif. Hal ini ditandai dengan kolom abu vulkanik setinggi 20 km, aliran piroklastik menghancurkan desa hingga radius 7 km, kombinasi letusan eksplosif dan aliran lava. Nah, selanjutnya itu ada magma andesitik basaltik. Jenis magma yang dikeluarkan oleh Gunung Agung saat meletus adalah magma andesitik basaltik. Nah, magma ini kayak akan gas seperti H2O, C2O, dan S2O. Kandungan gas yang tinggi inilah yang menyebabkan tekanan di dalam ruangan magma yang menjadi sangat besar dan memicu letusan yang sangat dahsyat. Nah, selanjutnya merupakan dampak erupsi Gunung Agung pada tahun 1963. Letusan Gunung Agung ini memberikan banyak sekali dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek, baik masyarakat, perekonomian, maupun lingkungan fisik. Nah, letusan Gunung Agung tahun 1963 ini ya ada beberapa salah nih. Nah, bentar. Nah, yang pertama adalah letusan eksplosif. Nah, dari letusan eksplosif ini berdampak yaitu ada kolom abu setinggi 20 km, terus ada aliran piroklastik menghancurkan desa, sekitar 1.700 rumah hancur, dan ada 1.148 sampai 1.549 korban jiwa. Dampak selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan, yaitu ada lapisan abu menyebabkan tanah tandus, ancaman tambahan dari aliran lava, lahan-lahan pertanian gagal panen. Yang selanjutnya yaitu ada dampak sosial ekonomi. Nah, dari dampak sosial ekonomi ini menyebabkan kehancuran infrastruktur dan mata pencaharian 225 juta orang 225.000 orang kehilangan pekerjaan dan 100.000 orang dievakuasi. Dah. Oke, selanjutnya ada mitigasi bencana. Yang pertama itu ada pemetaan kawasan rawan bencana. Dia mengidentifikasi desa-desa yang berada di zona bahaya di radius 6-12 km. Itu dia mitigasi ini tuh memberikan panduan zona evakuasi dan wilayah aman dan memastikan masyarakat tuh memahami resiko wilayah tempat tinggal mereka. Yang kedua itu sistem pemantauan dan peringatan dini. Biasanya tuh teknologi yang diterapkan itu biasanya pemasangan seismometer untuk memantau gempa vulkanik, terus penggunaan GPS untuk mendeteksi deformasi tanah akibat tekanan magma, terus ada sensor gas untuk mengukur peningkatan emisi gas vulkanik. Manfaatnya itu untuk memantau tanda-tanda awal erupsi seperti gempa vulkanik dan keluarnya gas dari kawah. Yang ketiga itu ada sosialisasi dan edukasi masyarakat. Dia biasanya melibatkan pasebaya atau pasemetonan jagabaya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara langsung. Manfaatnya itu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi erupsi dan mengurangi kepanikan dan mempercepat proses evakuasi. Selanjutnya, yang keempat itu ada penyediaan infrastruktur evakuasi. Dia menyediakan tempat pengungsian yang aman dalam memastikan ketersediaan logistik seperti makanan, air, obat-obatan, dan perlengkapan dasar. Yang kelima,
pengelolaan resiko abu vulkanik dan aliran lava. Mewajibkan penggunaan masker untuk mengurangi dampak kesehatan akibat abu vulkanik. Manfaatnya itu melindungi kesehatan masyarakat dari paparan abu vulkanik dan mengurangi kerugian ekonomi akibat aliran lava yang merusak. Yang terakhir itu ada pemanfaatan teknologi digital menggunakan aplikasi seperti Magma Indonesia untuk menyebarkan informasi real time. Manfaatnya itu memastikan masyarakat menerima informasi yang akurat dan tepat, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan. Selanjutnya, di antara ke-6 mitigasi bencana ini, ada juga kolaborasi lintas sektor, di mana berkoordinasi antara PVMBG, PNPB, BPBD, TNI, dan Polri untuk bisa merespon dengan cepat. Manfaatnya itu meningkatkan efisiensi dan efektivitas mitigasi bencana dan memastikan keberlanjutan dukungan bagi masyarakat yang terdampak. Ketika menjadi narasumber untuk pembelajaran mitigasi erupsi pada Gunung Agung di masa yang akan datang. Jadi jika diminta menjadi narasumber untuk menjelaskan peristiwa ini, saya akan memberikan informasi yang penting-penting kepada masyarakat. Yang pertama itu ada pentingnya memahami zona rawan bencana berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh lembaga seperti PVMBG sebagai contoh di kawasan seperti Gunung Agung. Masyarakat yang tinggal dalam radius 6-12 km dari kawah perlu mengetahui potensi bahaya primer seperti aliran piroklastik, abu vulkanik, dan erupsi eksplosif, serta bahaya sekunder seperti lahar hujan yang dapat terjadi di musim penghujan. Tidak hanya itu saja, saya juga akan menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap tanda-tanda aktivitas vulkanik, seperti peningkatan gempa vulkanik, tremor, dan perubahan visual pada kawah. Nah, jadi sosialisasi mengenai tingkat status gunung berapi dari normal hingga awas harus terus dilakukan supaya masyarakat memahami kapan harus mengungsi sesuai dengan arahan pihak yang berwenang. Lalu, saya juga akan membahas pentingnya sistem evakuasi dan pos pengungsiannya. Kali ini yaitu yang pertama, Gunung Agung merupakan salah satu gunung berapi aktif di Bali tipe A yang menunjukkan aktivitas vulkanik yang signifikan akibat adanya subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia. Lalu yang kedua, letusan tahun 1963 yang mana letusan terbesar Gunung Agung ini menunjukkan dampak besar dari keterbatasan teknologi dan kurangnya pemahaman tentang mitigasi bencana saat itu. Yang ketiga, fokus mitigasi di masa depan, di mana mitigasi di masa depan harus berfokus pada pemahaman zona rawan bencana, edukasi masyarakat tentang bahaya sekunder dan primer, dukungan infrastruktur evakuasi yang memadai, teknologi modern seperti yang saat ini sudah ada yaitu aplikasi Magma Indonesia, serta sosialisasi dan simulasi evakuasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya memahami zona rawan bencana, terutama untuk masyarakat yang berada di wilayah sekitar Gunung Agung. Ya, next. Berikut ada referensi yang kita gunakan dalam membuat paper atau esai kita kali ini dan juga dalam materi PPT yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Next. Ya, sekian presentasi terkait esai peristiwa erupsi Gunung Agung yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.